Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, kemarin kita telah bahas tentang konsep dasar daripada ekologi administrasi negara untuk faktor yang beraspek eh, alamiah gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep dasar ekologi yang beraspek sosial kemasyarakatan. Oke, pada prinsipnya yang dinamakan dengan dasar daripada aspek kemasyarakatan itu terdiri dari ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kita akan bahas satu persatu. Yang namanya ideologi, tentu ini adalah landasan, sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pijakan bagi pemerintah dalam menetapkan, menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan, peraturan, ketentuan dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi pondasi sebuah kebijakan adalah ideologi. Itu kan pengaruh ideologi terhadap kebijakan, ya. Pengaruh ideologi terhadap kebijakan berarti seluruh kebijakan harus berdasarkan pada ideologi. Itu kemudian politik seperti apa? Pengaruh politik itu sangat besar terhadap administrasi negara. Ya, eh saya bahasakan kebijakan palsu ya. Artinya apa? Seringkali walaupun tidak semua ya, tidak mutlak. Kebijakan yang dibuat itu dasarnya adalah kepentingan politis. Ya. Dibuat atas dasar kepentingan politis. Sementara prinsip kebijakan itu kan berawal dari permasalahan. Sehingga nanti kebijakan yang bersifat politis itu ya akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Itu kan pengaruh, salah satunya pengaruh politik terhadap administrasi. Itu kebijakannya nggak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, kemudian apalagi um, yang namanya politik, khususnya politik praktis, itu ada yang dinamakan dengan ketentuan bantuan, ya, banpol lah, bantuan politis, bantuan politik. Ya, besarannya kan lumayan tuh ya. Silakan saudara cari ya, berapa besarannya, suara per suara itu. Nah, itu harus diatur, harus ditetapkan, ya, harus diatur oleh administrasi. Makanya ini berpengaruh terhadap administrasi, adanya ketentuan banpol. Kemudian penetapan pejabat secara politis, kalian juga paham lah ya. Ya, seseorang tiba-tiba naik aja gitu, ya, menjadi pimpinan dan sebagainya, naik jabatan lah, jadi dipromosikan. Sistem promosinya ini sangat erat kaitannya dengan politik juga, ya, kedekatan dan sebagainya yang biasa disebut dengan KKN. Nah, itu kan politik pengaruhnya. Kemudian apalagi uh, aspeknya dari aspek kemasyarakatan adalah ekonomi. Saya sudah buatkan gambar seperti ini untuk mempermudah pemahaman di mana ekonomi berpengaruh terhadap administrasi. Nah, pengaruh ekonomi terhadap administrasi itu seperti apa dan bagaimana maksudnya gitu ya. Oke, di sini saya tuliskan pembangunan dilakukan secara bertahap. Ya, ekonomi ini identik dengan kemampuan kita dalam melaksanakan dan melaksanakan atau dalam proses pembangunan gitu. Besaran anggaran yang kita punya menyebabkan pembangunan itu dilakukan secara bertahap. Dan seringkali kita melihat pembangunan atas program yang dilancarkan atau dilaksanakan itu mangkrak gitu, nggak selesai gitu. Nah, ini bisa karena faktor ekonomi atau faktor politik, ya, itu ya. Nah, apa namanya, banyak sekali bentuk dan bukti konkret dari pembangunan yang akhirnya nggak selesai gitu.
Kalaupun selesai, kebermanfaatan dari pembangunan tersebut em, ya bisa dikatakan nggak terlalu signifikan dari tujuan awal dibangunnya ya pembangunan itu, gitu ya, baik pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik. Kemudian tentu dalam proses pembangunan ini diperlukan adanya badan perencana, institusi gitu ya. Nah, makanya anggaran ini harus diatur dan direncanakan oleh lembaga yang mengatur program-program pembangunan khususnya. Ya, gitu. Dari sini perangkat administrasinya nantinya ya. Bagaimana daripada tahapan-tahapan yang disusun ya untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan. Nah, kemudian bagaimana administrasi terhadap ekonomi? Ya, pengaruhnya itu kan timbal balik ini. Nah, administrasi negara, nah, menentukan ya, menentukan berapa ini kita kita lihat dulu besaran pajak. Pada pertemuan yang kemarin tentang faktor-faktor yang beraspek alamiah dari aspeknya keadaan dan kemampuan penduduk kan dikatakan kalau berapa sih penghasilan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kecil ya penghasilan penduduknya, berarti secara ini masyarakat tidak bisa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Nah, administrasi mengatur besaran pajak yang bisa bisa diberikan atau dibebankan kepada masyarakat. Ya, jangan gede-gede kalau penghasilannya kecil gitu. Ya, kita harus berkeadilan sesuai dengan apa yang tadi ideologinya kan kebijakan itu diatur ya. Artinya di sini besaran pajak pun harus berlandaskan Pancasila. Apakah adil itu harus sama? Ya. Oke. Apakah adil itu harus sama? Nah, ini kan secara ekologi bahwa administrasi harus mengatur besaran pajak. Bagi masyarakat yang berpenghasilan misalnya di bawah 3 juta misalnya, apakah harus disamakan dengan masyarakat yang memiliki besaran penghasilan di atas daripada 10 juta, bahkan bisa ratusan juta gitu. Itu kan harus diatur juga seperti itu. APBN dan APBD ya berarti anggaran pendapatan belanja negara dan ataupun daerah ini juga harus diatur ya. Enggak mesti ya APBN-nya berapa atau APBD-nya berapa. Ini wah pakai aja lah, enggak juga lah. Ya, karena kalau misalnya ya ibaratnya kalau misalnya kita kehabisan uang gitu ya. Kita mau belanja apa, kebutuhan apa gitu. Nah, akhirnya ngutang lagi. Makanya proses daripada administrasi terhadap APBN ini ya mutlak itu. Ya berpengaruh terhadap berapa yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Outputnya nanti ke sini kan. Gitu ya nantinya. Kemudian kebijakan ekspor impor sama juga ya. Kalau kita berada pada bahasan kemarin juga tuh ya, lokasi dan posisi geografi sebuah wilayah. Nah, ini kan kalau kita berada pada garis lintang itu artinya bahwa kita berada pada sebuah posisi perdagangan gitu, jalur perdagangan ya. Ini harus ada kebijakan ekspor impornya. Ini saling keterkaitan antara materi yang kemarin dengan yang materi yang sekarang. Diperkuat kembali ya. Administrasi negara mengatur kebijakan ekspornya. Nah, kemarin kan kita membatasi ekspor minyak goreng gitu ya. Itu kan diatur oleh administrasi negara dalam lingkup ekonomi gitu. Kita memilih untuk katakanlah masyarakat memperoleh minyak goreng atau negara mengalami kerugian karena pembatasan daripada kebijakan ekspor. Ini kan sebuah pengaturan yaitu tatanan daripada administrasi negara, outputnya ekonomi ya. Tolong dipahami, jangan hanya sebatas mendengar atau membaca, tapi saudara bayangkan
proses daripada tata kelola pemerintahan dari sektor ekonomi terhadap administrasi negara dan administrasi negara terhadap ekonomi. Berikutnya adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya ini kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan garis-garis besar haluan negara. Artinya di sini ada semacam pengarahan atas program pembangunan ya dalam sistem sosial budaya yang nantinya bisa dijadikan sebagai landasan atau acuan bagaimana membahas pengaruhnya terhadap administrasi negara, gitu ya. Paham ya? Jadi pengaruh administrasi negara terhadap sosial budaya dapat ditelusuri di sini ya melalui apa yang dinamakan dengan GBHN. Ya, coba di sini ya. Lebih mudahnya di sini ya. Atau inilah. Kita itu memiliki 1340 suku bangsa kurang lebih. Maka secara sosial budaya sistem pemerintahan apa atau sistem pemerintahan seperti apa yang harus mengatur sebanyak sekian suku bangsa sehingga menjadi satu kesatuan ya terintegrasi dalam NKRI. Itu kan sosial budayanya. Kalau hanya satu suku bangsa aja itu nggak usah ya pengaruhnya nggak terlalu ini gitu. Tapi kalau kita ini 1300 lebih banyak banget gitu. Dan itu sebetulnya potensi gitu. Semakin banyak suku bangsa ketika diatur dengan sedemikian rupa, ini akan memunculkan berbagai macam kemampuan gitu. Itu harus sadar. Jadi kandungan daripada suku bangsa dalam sebuah wilayah itu memiliki manfaat yang luar biasa terhadap kemajuan bangsa. Hanya saja bagaimana kita mengelolanya sehingga jumlah suku bangsa yang banyak tersebut bisa memiliki andil dalam pembangunan negara. Itu ya. Nah, kemudian administrasi negara terhadap sosial budaya, adanya modernisasi desa. Salah satunya ya yang paling mudah itu desentralisasi kan. Itu diatur ya dalam proses administrasi negara itu. Mana yang menjadi hak desa mana yang menjadi hak daripada daerah, mana yang menjadi hak pusat gitu. Administrasi negara itu sosial budaya pengaruhnya salah satunya. Desa itu harus maju ya. Bagaimana prosesnya? Ya itulah diatur dalam administrasi negara yang sekarang sering dikatakan adanya ADD ya. Berikutnya ada juga yang dinamakan dengan cagar budaya. Nah, kita berbicara masalah budayanya. Ada budaya Sunda, ada budaya Papua dan sebagainya, banyak sekali cagar budaya. Ini harus yang fisik ataupun non fisik. Ini diatur dalam administrasi negara. Makanya tempo hari di kota kita kan ini ada perdebatan apakah perlu dibangun atau tidak gitu. Para budayawan itu jelas-jelas menolak karena banyak situs yang hilang. Ya, itu ya, situs yang hilang. Makanya di sini administrasi negara mengatur cagar budaya mana yang memang sangat-sangat bisa dikatakan sebagai sebuah budaya yang tidak boleh hilang gitu. Ya itu ya. Oke, karena memang dalam sebuah keputusan itu tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya. Kemudian program pendidikan dalam sosial budaya kemasyarakatannya gitu ya. Kenapa program pendidikan ini harus diatur gitu? Saudara memperoleh beasiswa KIP. Itu kan diatur dalam administrasi negara. Sekarang ini yang akreditasi prodinya B itu kan besarannya 4 juta itu maksimal. Yang C itu kan 2,4. Itu kan pengaturan daripada administrasi negara terhadap program pendidikan dari aspek sosial. Ya, paham ya? Oke. Next. Untuk militer terhadap administrasi negara dan juga kebalikannya. Yang namanya militer bukan hak milik daripada TNI Polri aja. Tapi secara kemasyarakatan bahwa militer ini juga harus ada yang dinamakan dengan pemerataan pertahanan keamanan. Gitu
gitu ya. Nah, makanya dibentuk nih ada yang dinamakan Koramil, Pertahanan Sipil, Babinsa dan sebagainya. Itu dibuatkan agar nantinya gitu ya. Ini kan pengaruh militer terhadap administrasi negara. Agar nantinya keamanan itu bisa terjaga dari ya lingkup yang paling bawah gitu ya. Ya dari desa gitu ya. Nah, kemudian dari apa namanya diatur pada tataran yang lebih tinggi, yaitu di tingkatan pusat ya. Nah, anggota masyarakat itu harus dilatih gitu ya. Ya, dia latih untuk bisa membantu pemerintah dalam tataran pertahanan keamanan ya di sekitar lingkungannya. Itu kan ya, itu seperti itu. Bagaimana melatih masyarakat? Nggak boleh sama dengan melatih anggota militer yang yang sah gitu ya. Sebagai anggota militer mutlak nggak boleh sama gitu. Ya setidaknya mungkin bagaimana untuk melihat atau mengkondisikan sebuah wilayah ya agar terwujud apa yang dinamakan dengan keamanan dan ketertiban. Kemudian administrasi negara terhadap militer ini, anggota militer itu ya harus siap untuk ditugaskan di luar jajaran Departemen Pertahanan Keamanan. Ya, ada bencana alam harus siap ditugaskan untuk membantu masyarakat ya dalam penanggulangan daripada bencana alam. Itu salah satunya. Bagaimana dengan banjir? Sama juga seperti itu ya. Makanya kan kita sering melihat bapak-bapak dari anggota ini seringkali terjun bukan hanya untuk bertugas sebagai dalam posisi perang itu. Tidak juga itu. Makanya ini administrasi negara mengatur anggota militer bukan hanya untuk berperang gitu. Tapi ditugaskan juga di luar jajaran Departemen Pertahanan dan Keamanan. Itu pengaruhnya ya. Nah, di negara lain di negara lain itu sudah ada ya beberapa negara yang menghapus militer itu karena dipandang kalau militer itu nggak diperlukan di wilayah atau negara tersebut. Ya sah-sah saja, itu hak-hak daripada wilayah mereka. Makanya itulah yang dinamakan dengan perbedaan wajah-wajah administrasi negara sana. Ketemu kan sekarang ini ya menjelang akhir nih. Kemudian anggota militer itu harus memiliki kualifikasi tertentu. Anggota militer ini ya diatur dalam administrasi negara, tinggi badannya berapa, kompetensinya bagaimana, kesehatannya sejauh apa dan seterusnya. Jadi enggak sembarangan gitu. Makanya diatur dalam administrasi negara. Hanya saja balik lagi ke sini yang menyebabkan berbagai macam ketentuan itu berbelit yang tadinya yang harusnya kebijakannya menghasilkan suatu keputusan atau output yang maksimal, tapi karena pengaruh politik tadi yang tadi ya di sini ada kebijakan, ada ketentuan, ada peraturan dan sebagainya yang bersifat palsu, saya katakan hal ini bisa terjadi di luar daripada ketentuan ya. Nah, tinggal bagaimana perangkat administrasi negara ya melaksanakan kebijakan tersebut. Ini ya, paham ya? Jadi pengaruh administrasi negara terhadap militer ya ada ketentuan, kualifikasi. Kemudian sistem pertahanan harus melibatkan rakyat yang tadi mereka harus dilatih, mereka harus diorganisir ya agar nanti bisa menghadapi tugas-tugas nyata dalam pertahanan dan keamanan. Dulu-dulu gitu kan, dulu-dulu waktu zamannya ini pemberontakan gitu kan, yang melaksanakan daripada bagaimana melakukan pertahanan terhadap pemberontakan itu kan masyarakat. Nah,
Kalau masyarakat nggak dilatih, maka kita akan kalah sama pemberontakan tersebut gitu. Ya, makanya ini harus diatur. Bagaimana pengaturan masyarakat, sekali lagi ya tentunya ada dalam tataran administrasi. Tuh. Nah, secara umum disimpulkan seperti inilah, bahwa ekologi itu berpengaruh secara timbal balik dengan administrasi. Ya. Nah, ekologi itu berbicara tentang lingkungan, dan lingkungan itu ada terbagi menjadi dua aspek, alamiah dan kemasyarakatan. Ini seperti ini: lokasi, posisi geografi, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian dari kemasyarakatannya sudah jelas seperti tadi. Makanya di sini memunculkan adanya perbedaan administrasi suatu daerah dengan daerah yang lain. Tuh, ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Saudara silakan pahami lebih mendalam lagi ya tentang daripada faktor-faktor yang beraspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari 5 aspek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.